Hasil pengundian Liga Champions telah dilaksanakan. AC Milan tergabung dalam grup E Liga Champions musim 2022-2023 bersama Chelsea untuk pertama kalinya lebih dari 20 tahun. Dua klub yang dikabarkan sangat akrab satu sama lain tersebut harus duel untuk bisa lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions bersama RB Salzburg dan Dinamo Zagreb. Namun sebelum saling jegal untuk memperebutkan tiket babak 16 besar, Rossoneri maupun The Blues lebih dulu akan terlibat bisnis. Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut. Sejarah pertemuan dan hubungan. Dilansir dari Milan News, satu-satunya pertemuan kompetisi UEFA sebelumnya antara kedua tim terjadi pada 1999-2000. Ketika Rossoneri masih di bawah bos besar Silvio Berlusconi. Milan bertemu dengan Chelsea yang belum diambil alih oleh Roman Abramovich, tetapi The Blues masih diperkuat pemain andalan mereka saat itu, Gianfranco Zola. Hasil 0-0 di London pada pertandingan pembukaan di babak penyisihan grup diikuti oleh hasil imbang 1-1 di San Siro. Selain sejarah duel Liga Champions yang cukup lama, kedua tim asal Italia dan Inggris ini cukup akrab terutama dalam urusan transfer pemain. Pertemuan Rossoneri dengan The Blues soal transfer pemain dimulai dari Andriy Shevchenko yang pindah ke Stamford Bridge seharga 45 juta euro pada tahun 2006. Tak hanya itu, sebelumnya Milan juga pernah mendatangkan pemain Chelsea, dia adalah Dalla Bona, setelah tiba di AC Milan sebagai pemain muda yang menjanjikan. Sementara itu banyak klub tertarik pada pemain Italia tersebut, termasuk klub tempat asal keluarganya, Venezia, yang mengajukan 5 juta pounds. Namun ia menolak karena menunggu tawaran dari klub yang besar. Alhasil AC Milan datang, padahal Rossoneri hanya bersedia membayar 1 juta pounds saja, atau setara dengan 20 miliar rupiah. Keputusan itu pun disesali Dalla Bona seumur hidup. Setelah melakukan debut di Serie A pada 6 Oktober 2002, saat Milan mengalahkan Torino 6-0. Dalla Bona hanya menjadi pemanis bangku cadangan AC Milan. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, dia harus bersaing dengan pemain sekaliber Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, hingga Andrea Pirlo. Jalin bisnis. Bertemu kembali di Liga Champions, Chelsea dan AC Milan akan terlebih dahulu menjalin bisnis sebelum keduanya saling jegal di grup EUCL musim ini. Di samping itu, tak diragukan lagi jika Chelsea menaruh minat kepada penyerang muda andalan Rossoneri, Rafael Leao. The Blues membutuhkan penyerang anyar untuk menambah tajam lini serang tim yang dinilai tumpul. Menurut Football Italia, Leao masih memprioritaskan kesepakatan kontrak baru bersama AC Milan, namun meminta kenaikan gaji hingga 7 juta euro. Tetapi hingga kini belum ada keputusan apakah Milan akan memenuhi tuntutan gaji Leao atau tidak. Tak hanya Chelsea yang tertarik untuk menjalin bisnis dengan Milan. Rossoneri pun berkeinginan untuk mendatangkan bek muda potensial milik The Blues, Trevoh Chalobah. Milan kini tengah membutuhkan pemain jebolan akademi The Blues tersebut karena kondisi Simon Kjaer yang main menua. Bukan kali pertama Milan berhasil mendatangkan amunisi dari The Blues. Namun upaya Milan dalam mendapatkan tanda tangan sang pemain tak mudah. Rival sekota mereka pun, Inter Milan, juga menaruh hasrat yang sama. Terlepas dari itu, pertemuan Chelsea dan AC Milan di Liga Champions menjadi ajang pembuktian bagi Tomori, yang mana ia merupakan pemain asli Akademi The Blues. Maldini bandingkan dengan grup musim lalu. Direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini, juga mengomentari atas hasil drawing Liga Champions musim ini. Maldini cukup optimis setelah melihat pembagian grup yang telah dilakukan. Ia juga yakin pasukan Stefano Pioli bisa lebih baik dari hasil yang mereka dapat di musim lalu. Musim kemarin, AC Milan kalah bersaing dengan Atletico Madrid dan Liverpool hingga menjadikan Milan sebagai juru kunci di penyisihan grup. Maldini mengatakan jika AC Milan dan Chelsea adalah tim favorit di grup E. Ia juga mengungkapkan jika target timnya jelas harus lebih baik dari musim lalu. Tujuannya untuk meningkatkan dari tahun lalu di grup yang sulit. Kami finish keempat. Dan oleh karena itu target kami adalah lolos dengan finish di 2 besar. Mudah untuk mengatakannya, maka kami harus bermain dan lapangan akan mengatakan jika kami pantas mendapatkannya. Yang penting bagi kami klub dan penggemar adalah bersaing untuk sesuatu yang semakin penting,
Kemudian muncul peningkatan visibilitas merek, sponsor, para pemain Milan ingin bersaing untuk sesuatu yang lebih besar, pungkas Maldini. Menurut Football Lovers, akankah Milan lolos di fase grup UCL musim ini?